Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rizkulo dari kelas Penjas 2C, nomor NPM 192191105. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motorik dan teori belajar dalam mata kuliah Teori Belajar Motorik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke isi pembahasan. Yang pertama itu ada motorik. Gerak motorik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku. Pengendalian motorik biasanya digunakan dalam bidang ilmu psikologi, fisiologi, neurofisiologi, maupun olahraga. Pengendalian motorik mempelajari postur dan gerakan serta mekanisme yang menyebabkan terdapat berbagai jenis gerak motorik. Yang pertama itu gerak refleks, yang kedua itu gerak terprogram, yang ketiga itu gerak motorik halus seperti menulis, merangkai, melukis, dan berjinjit. Dan untuk gerak motorik kasar seperti berjalan, merangkak, memukul, dan mengayunkan tangan. Perkembangan motorik beriringan dengan proses pertumbuhan secara genetis atau kematangan fisik anak. Teori yang menjelaskan secara detail tentang sistematika motorik anak adalah teori sistem dinamis yang dikembangkan Thelen dan Whitneren. Teori tersebut mengungkapkan bahwa untuk membangun kemampuan anak harus mempersepsikan sesuatu di lingkungannya yang termotivasi mereka untuk melakukan sesuatu dan menggunakan persepsi mereka. Kemampuan motorik mempresentasikan keinginan anak. Misalnya, ketika anak melihat mainan dengan beraneka ragam, anak mempersepsikan dalam otaknya bahwa dia ingin memainkannya. Persepsi tersebut termotivasi anak untuk melakukan sesuatu, yaitu bergerak untuk mengambilnya. Akibat gerak tersebut, anak berhasil mendapatkan apa yang dianggap bahwa mengambil mainan yang menarik. Teori tersebut menjelaskan bahwa bayi dimotivasi untuk melakukan sesuatu, mereka dapat menciptakan kemampuan motorik yang baru. Kemampuan baru tersebut merupakan hasil dari banyak faktor, yaitu dari perkembangan sistem syaraf, kemampuan fisik yang memungkinkan untuk bergerak, keinginan anak yang memotivasinya untuk bergerak, dan lingkungan yang mendukung meroleh kemampuan motorik. Misalnya, anak akan memulai berjalan jika sistem syarafnya sudah matang. Proporsi kaki cukup kuat menopang tubuhnya, dan anak sendiri ingin berjalan untuk mengambil mainannya. Nah, untuk selanjutnya, pertumbuhan fisik dan motorik pada masa remaja, definisinya itu dalam berbagai buku psikologi terdapat perbedaan pendapat tentang remaja. Pada intinya, pengertian yang hampir sama. Penggunaan istilah untuk menyebutkan masa peralihan masa anak dengan dewasa. Ada yang menggunakan istilah pubertas dalam bahasa Inggris, puberteit dalam Belanda, pubertasi dalam Latin, yang berarti kedewasaan yang dilandasi sifat dan tanda-tanda laki-lakian dan keperempuanan. Ada pula yang menyebutkan istilah adolescento dalam bahasa Latin, yaitu masa muda. Istilah pubertas yang berasal dari kata pubis yang dimaksud dengan pubic hair atau mulai tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Selanjutnya, pertumbuhan fisik selama masa remaja itu menurut Mus yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, urutan perubahan fisik selama remaja secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pada perempuan dulu ya. Untuk pertumbuhan tulang-tulang, badan menjadi lebih tinggi, anggota
badan menjadi panjang atau badan pun menjadi semakin tinggi ya, naik ke atas. Yang kedua, pertumbuhannya payudara. Yang ketiga, tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan. Yang keempat, mencapai ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. Yang kelima, tubuh kemaluan menjadi keriting. Yang keenam, menstruasi atau haid. Yang ketujuh, tumbuh bulu ketiak. Yang kedelapan, suara menjadi agak nyaring. Nah, untuk laki-laki yang pertama itu pertumbuhan tulang-tulang. Yang kedua, tesis atau buah jakar membesar. Yang ketiga, tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap. Yang keempat, awal perubahan suara. Yang kelima, ejakulasi atau keluarnya air mani. Yang keenam, bulu kemaluan menjadi keriting. Yang ketujuh, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. Yang kedelapan, tumbuh bulu ketiak. Yang kesembilan, rambut-rambut di wajah dan bertambah tebal dan gelap. Untuk yang terakhir, yang 10, tumbuh bulu di dada. Nah, yang terjadi pada masa remaja ada beberapa isyarat. Ada dua perubahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu perubahan secara eksternal. Yang pertama, perubahan ukuran tubuh. Perubahan irama mendadak menjadi cepat sekitar 2 tahun sebelum anak mencapai taraf pematangan kelaminnya. Pertumbuhan tubuh selanjutnya masih terus menjadi dan terus terjadi, namun dalam tempo yang sedikit lamban. Selama 4 tahun kemudian, atau selama 4 tahun pertumbuhan tinggi badan, anak akan bertambah 25% dan berat tubuhnya hampir mencapai 2 kali lipat. Anak laki-laki akan mencapai bentuk tubuh lebih cepat daripada anak-anak perempuan. Pertumbuhan anak laki-laki akan mencapai bentuk tubuh dewasa pada usia 19 sampai dengan 20 tahun, sedangkan bagi anak perempuan pada usia 18 tahun. Yang kedua, ada perubahan proporsi tubuh. Ciri-ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja ini tidak sama dengan seluruh tubuh. Ada pula bagian tubuh yang semakin proporsional. Proporsional yang tidak seimbang ini akan berlangsung sampai seluruh masa puber selesai dilalui sehingga akhir tumbuhnya mulai tampak seimbang. Dan yang ketiga, ciri kelamin. Ketika masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi pada saat umur 14 tahun, yaitu saat kali pertama anak laki-laki mengalami mimpi basah. Sedangkan anak perempuan indung telurnya mulai berfungsi pada usia 13 tahun, yaitu pada pertama kalinya mengalami menstruasi atau haid. Bagian lain dari perkembangbiakan pada anak perempuan saat ini masih belum berkembang secara sempurna, sehingga belum mampu mengandung anak untuk beberapa bulan atau lebih. Masa interval ini disebut sebagai saat steril pada masa remaja. Nah, untuk selanjutnya, penyebab perubahan pada pertumbuhan fisik pada remaja. Penyebab perubahan fisik pada remaja adalah adanya dua pihak yang menjadi pendukung aktif bekerja dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak mengeluarkan dua macam hormon yang diduga erat dengan perubahan pada masa remaja. Pertama, hormon itu adalah pertumbuhan hormon yang disebabkan perubahan ukuran tubuh dan hormon gonadotropik atau disebut hormon yang merangsang gonad, yaitu merangsang agar mulai aktif bekerja. Tidak beberapa lama sebelum saat remaja dimulai, kedua hormon ini sudah mulai diproduksi dan pada saat remaja semakin banyak dihasilkan. Seluruh proses ini dikendalikan oleh perubahan yang terjadi pada keadaan endokrin. Kelenjar ini diaktifkan oleh rangsangan yang dilakukan penglihatan
hipotalamus, yaitu penglihatan yang dikenal sebagai pengawasan untuk merangsang pertumbuhan pada saat remaja dan terletak ada di otak. Meskipun keberadaan gonad atau kelamin sudah ada dan aktif sejak seorang berkembang, namun ini seolah-olah tidur dan baru aktif setelah diaktifkan oleh hormon gonadotropik dan kelenjar pituitari. Pada saat ini anak memasuki tahap remaja. Segera setelah tercapai kematangan alat kelamin, maka hormon gonad akan aktivitas hormonal bertumbuh. Ya. Dalam kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan. Dan untuk selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja itu antara lain yang pertama ada beberapa faktor itu atau beberapa pengaruh, yaitu yang pertama pengaruh dari keluarga, pengaruh gizi, yang kedua, yang ketiga gangguan emosional, yang keempat jenis kelamin, yang kelima status sosial ekonomi, yang keenam kesehatan, yang ketujuh pengaruh bentuk tubuh. Dan untuk selanjutnya pertumbuhan fisik terhadap tingkah laku remaja. Pertumbuhan fisik mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku. Pertumbuhan fisik pada pertumbuhan tingkah laku membawa sampai pada suatu kondisi yang sikap untuk melaksanakan tugas ini lebih mandai. Kesiapan individu untuk melaksanakan tugas-tugas periode berikutnya, dan kemudian terjadilah perubahan tingkah laku progresif yang sempurna. Pertumbuhan pada otak yang semakin sempurna menyebabkan susunan saraf semakin kompleks dan sistem syaraf menjadi lebih sempurna, sehingga kemampuan berpikir menjadi semakin lebih tinggi. Hal ini menjadikan remaja bertingkah laku sesuai dengan pertumbuhan fisik dalam dirinya. Selanjutnya, perkembangan motorik pada masa remaja. Perkembangan motorik pada masa remaja termasuk pada aspek-aspek sebagai berikut ya. Yang pertama aspek intelektual, yang kedua aspek sosial. Nah, ciri-cirinya sosial pada remaja itu yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga dalam lingkungan masyarakat. Ya, seperti itu. Jadi ada 3. Dan yang kedua itu ada, yang selanjutnya itu ada aspek emosi atau afektif. Perkembangan aspek emosi berjalan terus-menerus pada masa awal 13-14 tahun dan remaja di tengah 15-16 tahun. Dan yang selanjutnya pada aspek bahasa, perkembangan bahasa pada fase remaja adalah perkembangan pada bahasa komunikasi, baik itu komunikasi maupun komunikasi menggunakan bahasa isyarat. Bahasa yang dikembangkan pada masa remaja lebih terarah kepada bahasa-bahasa yang banyak dipergunakan dalam pergaulan dengan tema sebayanya, sehingga pembendaharaan bahasanya sangat banyak. Yang selanjutnya itu aspek moral. Perkembangan moral pada masa remaja menurut teori Kohlberg pada tingkat 3 pasca konvensional, stadium 5 merupakan tahapan orientasi terhadap perjanjian antara remaja dan lingkungan sosial. Dan untuk yang terakhir aspek agama. Pemahaman remaja terhadap agama yang semakin matang, kemampuan berpikir abstrak memungkinkan remaja untuk mentransformasikan keyakinan beragama serta mengapresiasikan kualitas keabstrakan terhadap Tuhan. Dan untuk materi yang kedua itu ada teori belajar gerak. Konsep belajar pada umumnya dan belajar motorik sebagai perilaku motorik pada khususnya setelah dirumuskan dalam sebagai definisi para ahli. Belajar dapat diartikan semacam perangkat peristiwa, kejadian, atau perubahan yang terjadi jika seorang berlatih mendukung ia menjadi terampil dan dalam pelatihannya. Belajar adalah hasil langsung dari praktik atau pengalaman.
Belajar tidak dapat diukur secara langsung secara proses yang mengantarkan perubahan perilaku yang terjadi secara internal atau dalam diri. Manusia tidak bisa diamati secara langsung, kecuali ditafsirkan berdasarkan perilaku itu sendiri. Belajar dipandang sebagai proses yang menghasilkan perubahan permanen dalam keterampilan. Perubahan dalam perilaku yang menyebabkan perubahan emosi, motivasi, atau keadaan internal tidak terjadi sebagai akibat belajar. Pemikiran belajar adalah seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. Meskipun tekanan belajar adalah penguasaan keterampilan, meskipun aspek lain seperti domain yang disebabkan hal ini sesuai dengan pendapat Meinel yang dikutip oleh Rusli pada tahun 1988, yang disebut sebagai berikut. Belajar itu sendiri dari tahap penguasaan, penghalusan, dan pengstabilan gerak atau keterampilan teknik olahraga. Nah, konsep belajar pada umumnya dan belajar gerak sebagai belajar perilaku motorik pada khususnya setelah dirumuskan dalam berbagai definisi oleh para ahli. Dalam proses pembelajaran, anak melakukan berbagai tugas gerak sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Sehingga dalam proses perkembangan pendidikan jasmani memiliki muatan belajar yang diarahkan pada tujuan fisik dan perkembangan motorik. Belajar gerak sederhana dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara terencana, sistematik, dan sistem untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Proses pembelajaran materi pembelajarannya adalah sebagai bentuk keterampilan gerak, baik yang dikemas dalam bentuk permainan dan latihan ketangkasan. Belajar gerak tidak teramati secara langsung ya. Proses yang terjadi di balik perubahan keterampilan itu memungkinkan atau mungkin sekali amat kompleks dalam persyaratan seperti bagaimana informasi sensoris sistem diorganisasi dan kemudian diolah langsung, dan arena itu dapat ditafsirkan eksistensinya dari perubahan yang terjadi dalam keterampilan atau perilaku motorik. Itu ada 3 ya. Yang pertama, belajar gerak menghasilkan kapasitas untuk berkreasi. Yang kedua, belajar gerak relatif permanen. Yang ketiga, belajar gerak bisa menimbulkan efek negatif. Untuk menguasai keterampilan seorang harus melalui tahapan belajar gerak sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahap kognitif, yang kedua itu tahap asosiatif, yang ketiga tahap otonom. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.